Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,15% ke angka 7.214. Selain video ini, kami juga akan upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas satu saham yang ada rencana untuk akuisisi bank kecil dan saat ini terlihat masih ada akumulasi. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang laba bersih tahun 2021-nya masih naik 200% lebih, tapi secara grafik saat ini masih bergerak turun. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham WMPP. Saham WMPP hari ini turun 1% lebih ke harga 135. Bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat saham WMPP turun menuju support di EMA 50 yang saat ini berada tepat di harga 135. Sebelumnya bisa kita lihat saham WMPP bergerak downtrend setelah berhasil break dari garis EMA 50 sempat naik menyentuh harga 150. Tapi walaupun menyentuh harga 150, ini terbentuk shadow yang lumayan panjang ke atas dan belum terkonfirmasi break dari resisten di 140. Dan terlihat setelah gagal break dari harga 140, WMPP mulai bergerak turun kembali. Jadi memang selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saham ini masih aman, trennya masih bisa di hold. Tapi harus hati-hati apabila ternyata satu minggu ke depan WMPP gagal bertahan di atas garis EMA 50 dan melanjutkan penurunan. Apabila gagal bertahan, maka WMPP akan melanjutkan downtrendnya. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan bisa kita baca artikel berita ini, penjualan WMPP melesat 105,61% sepanjang 2021. Bisa kita baca sekilas, bisa kita lihat di sini, laba bersih melesat 239 dari tahun sebelumnya. Dari laporan keuangan memang tahun 2021 WMPP masih ada peningkatan. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada penurunan 1% lebih ini terlihat masih ada distribusi. Asing juga hari ini terlihat masih distribusi saham WMPP. Jadi dari data yang kita dapat, tetap harus hati-hati walaupun saat ini masih berada di atas garis EMA 50, potensi untuk turun di bawah garis EMA 50 ini masih besar. Karena hari ini masih ada distribusi. Tapi apabila teman-teman memang tujuannya trading jangka pendek, masih bisa pantau saham WMPP karena saat ini masih berada di atas garis EMA 50. Apabila besok masih bisa bertahan di atas garis EMA 50 dan rebound, teman-teman bisa coba entry dengan target jangka pendek di harga 140 sampai target berikutnya itu di harga 150. Jadi hold saja selama garis EMA 50 tidak dilewati dengan target jangka pendek 140 sampai 150. Selanjutnya saya akan analisa saudaranya yaitu saham WMUU. Saham WMUU hari ini masih lanjut turun 1% lebih ke harga 151. Bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat saham WMUU berada tepat di support di EMA 50 yang saat ini berada di harga 151. Dan secara tren jika kita lihat saat ini WMUU sudah mulai melemah kembali. Sebelumnya mulai bergerak uptrend setelah menyentuh harga 135. Bisa kita lihat setelah itu berhasil rebound, mencoba break garis EMA 50, berhasil break garis EMA 150, tapi pada saat mendekati harga 170 saham WMUU gagal break dan saat ini kembali melemah. Dan garis MACD pun bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak naik, saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Untuk data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini juga masih ada distribusi, sedangkan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk saham WMUU juga teman-teman apabila sudah mempunyai saham di harga bawah, bisa pantau terus pergerakannya selama masih bertahan di atas garis EMA 50, WMUU masih aman, masih ada potensi untuk rebound dan naik kembali mengetes garis EMA 150 yang saat ini di harga 151. Tapi harus hati-hati apabila ternyata dalam satu minggu ke depan saham WMUU gagal bertahan di atas garis EMA 50, maka trennya akan mulai bergerak downtrend kembali dan berpotensi lanjut turun ke harga 140. Jadi harus hati-hati apabila teman-teman ternyata beli di sekitar garis EMA 150. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, tetap masih bisa pantau saham ini karena sudah 4 hari terakhir ini candlenya candle merah terus. Saat ini berada di support, bisa pantau untuk trading jangka pendek.
Ingat, beli apabila memang berhasil rebound atau berhasil bertahan di atas garis EMA 50 dengan target jangka pendek di garis EMA 150. Apabila ternyata gagal bertahan, sebaiknya jangan entry. Berikutnya saya akan coba analisa temannya di satu sektor yang sama, yaitu JPFA. Bisa kita lihat JPFA ternyata masih gagal bertahan di atas garis EMA 50 dan masih gagal break dari garis EMA 150. Untuk garis EMA 150 saat ini di harga 1670, garis EMA 50 di harga 1635. Jadi hari ini JPFA masih turun 2% lebih ke harga 1605. Dan saat ini turun mendekati support di harga 1600. Dan secara tren bisa kita lihat JPFA saat ini trennya masih bergerak sideways. Dan untuk garis MACD saat ini terlihat mulai mengarah ke bawah. Untuk data broker summary bisa kita lihat penurunan 3% lebih ini masih ada distribusi. Asing juga hari ini keluar dengan jumlah lumayan besar setelah beberapa hari yang lalu melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, JPFA juga apabila teman-teman mau entry bisa tunggu di harga 1600 atau mau lebih amannya lagi tunggu di sekitar harga 1560. Karena untuk support 1560 bisa kita lihat supportnya lebih kuat daripada harga 1600. Dan selama masih bertahan di atas harga 1560, JPFA masih bisa di hold karena trennya belum bergerak downtrend selama masih berada di atas support kuat ini. Tapi harus hati-hati apabila ternyata support kuat ini terlewati, JPFA akan lanjut downtrendnya. Jadi apabila teman-teman mau entry, bisa tunggu di harga 1600 dengan target di garis EMA 50 di harga 1635 sampai garis EMA 50 di harga 1670. Atau tunggu di support kuatnya untuk lebih aman. Selanjutnya saham Cepin bisa kita lihat juga terus turun 1% lebih ke harga 5.325. Jadi satu minggu terakhir ini Cepin terus bergerak turun. Dan saatnya sudah turun di bawah support 5.500. Dan bisa kita lihat hari ini malah sempat turun menyentuh harga 5.200. Jadi saat ini memang terlihat ada satu support di 5.300 dan support berikutnya itu di 5.200. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini trennya masih mengarah ke bawah. Untuk data broker summary pun bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini juga masih ada distribusi. Asing juga 3 hari terakhir ini masih keluar dari saham Cepin. Setelah sebelumnya asing terus masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau coba entry, bisa tunggu kembali di sekitar harga 5.200 sampai 5.300. Tapi ingat, ini karena saat ini sangat downtrend, apabila teman-teman entry di sekitar harga ini, pertimbangkan untuk cut loss apabila harga 5.200 terlewati. Karena secara trend saat ini Cepin masih sangat downtrend. Jadi apabila teman-teman mau entry pun, teman-teman harus punya trading plan yang jelas. Harus berani cut loss apabila ternyata support yang teman-teman entry terlewati. Dan untuk target take profit, teman-teman bisa take profit di harga 5.500 apabila pada saat naik menyentuh target harga ini, CP mulai berbalik arah kembali. Jadi teman-teman bisa entry di support, hold saja selama support ini tidak terlewati, dan target take profit jangka pendek di 5.500. Sampai saat ini memang terlihat sektor poultry masih belum terlihat ada tanda-tanda reversal trend. Terakhir saya akan coba analisa saham Main. Bisa kita lihat Main pergerakannya juga hampir mirip dengan JPFA. Beberapa kali berusaha untuk break garis EMA 150 yang saat ini berada tepat di harga 700, Main masih gagal break. Dan saat ini berada dekat dengan support kuatnya di harga 650. Bisa kita lihat beberapa kali menyentuh harga 650, Main masih bisa rebound kembali. Tapi setiap kali mencoba break dari garis EMA 150, saham Main juga selalu gagal break. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga sudah mulai mengarah ke bawah. Untuk data broker summary pun bisa kita lihat penurunan hari ini masih ada distribusi. Asing juga masih distribusi saham ini. Jadi bisa kita lihat hampir semua saham di sektor ini trennya belum bagus. Semua rata-rata masih gagal break dari garis EMA 150. Tapi saat ini bisa kita lihat Main berada dekat dengan support kuatnya. Apabila teman-teman mau coba entry pun sebenarnya masih bisa untuk trading jangka pendek. Karena harga 650 selama beberapa bulan ini masih kuat menahan penurunan dari saham Main. Jadi teman-teman bisa coba tunggu kembali di harga 650
Apabila masih bisa bertahan dan rebound, teman-teman bisa coba entry dengan target jangka pendek di harga 680 sampai 685. Tapi tetap ingat, saham-saham ini secara tren saat ini belum bagus. Jadi apabila teman-teman entry harus punya trading plan yang jelas, kapan harus take profit, kapan harus hold, dan kapan harus cut loss apabila ternyata analisa kita salah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.